pejamkan mata dan bayangkan ketika kalian berada di bawah sinar matahari, apa yang kalian rasakan? Oke, dalam jalan ketiga, coba kalian pejamkan mata ya rekan ya. 1, 2, 3. Baik, apa yang kalian rasakan ketika kalian membayangkan di bawah sinar matahari itu? Panas, Pak. Ya, benar sekali. Lalu apa lagi yang kalian rasakan? Saya Pak kayak ada yang menyinari kulit saya. Ya, benar. Saya ingin bertanya ya, kenapa kalian merasakan panas padahal sinar matahari itu jauh dari kalian dan tidak menyentuh kalian? Nah, betul sekali Mbak Maria. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana panas matahari bisa terasa di kulit kita padahal matahari jaraknya sangat jauh dari kita. Itu namanya adalah radiasi kalor. Apa ada yang punya pertanyaan? Tidak, Pak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya ingin meminta satu siswa untuk maju ke depan untuk memperagakan apa itu radiasi. Saya ingin Mbak Azhara, coba bisa silahkan membantu saya. Iya, baik. Coba anak-anak lihat perhatikan sini baik-baik ya. Ketika saya menyalakan api, coba Mbak Azhara dekatkan di sini. Coba, apa yang Mbak Azhara lakukan? Ya, jadi kenapa tangan Mbak Zara bisa panas? Kira-kira kenapa? Mungkin karena berdekatan dengan api. Iya, tapi padahal Mbak Zara tidak memegang apinya secara langsung. Kenapa Mbak Zara bisa merasakan panas? Saya Pak. Baik, Mbak. Ada perpindahan kalor ya Pak, jadi terasa panas. Iya, benar sekali kalau bisa. Silakan Mbak Zara bisa kembali. Apakah ada pertanyaan dari kalian nih? Kenapa kita bisa merasakan panas gitu, padahal kita tidak menyentuh apinya secara langsung? Saya Baik Mbak, Vero? mungkin karena sinar itu membawa energi Pak. Ya, benar sekali ya. Jadi untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai radiasi, saya ingin kalian mengerjakan LKPD berikut. Saya ingin kalian merumuskan persamaan bagaimana radiasi panas terhadap waktu lalu grafiknya. Oke? Oke Pak. Baik. Jadi untuk pembagian kelompoknya, saya ingin Mbak Maulika, Mbak Susi dan Mbak Dania di satu kelompok, Mbak Zahra dan Mbak Manda di satu kelompok, dan Mbak Vero dan Mbak Khadijah di satu kelompok ya. Oke, baik. Sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Saya beri waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Mulai dari sekarang. Gunakan waktu dengan baik ya anak-anak. Baik Pak. Baik anak-anak, waktu diskusi selesai. Saya ingin nomor 1 untuk mendiskusikan hasil diskusinya. Baik Pak, saya Suci, perwakilan dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan atau menunjukkan hasil yang telah kita diskusikan tadi. Menurut kami, panas dari matahari sampai di bumi melalui radiasi yaitu gelombang elektromagnetik yang bisa bergerak melalui ruang hampa atau vakum sehingga tidak memerlukan media untuk berpindah. Kemudian, kami menambahkan juga persamaan
Di gambar ketiga ada sebuah gambar, di mana sini ada panci yang dimasak di atas bara api. Saya ingin kelompok tiga untuk mengekspresikan hasil diskusinya mengenai perbedaan antara radiasi konduksi dan konveksinya. Yang pertama radiasi itu merupakan perpindahan awal melalui gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan radiasi, namanya panas dari matahari. Selanjutnya yang konduksi itu adalah perpindahan awal melalui gelombang air berkembang langsung, contohnya hidrogen jadi gas panas. Untuk konveksinya adalah perpindahan awal melalui cairan atau gas dengan pergerakan partikel, seperti udara panas yang naik dan udara dingin yang turun. Baik, mari kita berikan aplaus untuk penjelasan dari kelompok tiga. Jadi sini dengan saya menambahkan sedikit ya, untuk grafik dari gaya radiasi di sini bisa dituliskan sebagai P sama dengan Q per T, di mana P di sini adalah gaya radiasi, adalah energi yang dipancarkan paparan di reaksi tersebut dibagi dengan waktu di mana radiasi tersebut memancar. Jadi bisa dilihat untuk energi di sini dan waktu berbanding lurus ya, di mana untuk grafik ini bisa terjadi ketika radiasi matahari atau di mana energi yang